Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pioner, sahabat penambang petir yang hari ini memasuki tanggal 1 Maret. Ya, digadang-gadang 1 Maret banyak sekali memang persepsi dari pioner sendiri apakah yang terjadi di 1 Maret ini, teman-teman. Nah, bagi mereka yang pesimis dan skeptis dengan Fine Rock ini pastinya akan melihat juga apa sih perkembangan dari Fine Rock ini, teman-teman. Nah, jadi informasi terbaru ini sekedar informasi bagi kawan-kawan pioner bahwa yang selalu menunggu tanggal 1 Maret itu silakan dipahami baik-baik. Info yang ada di beranda Fine Rock tentunya yang telah kita lihat di roadmapnya seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian jadi rencana rilis penambangan baru pada tanggal 28 Desember 2021 sudah berakhir, tetapi kita belum tahu waktu di negara lain ataupun dari server Fine Rock sendiri ini masih tanggal berapa gitu. Nah, mereka meluncurkan mainnet bersama dengan bab baru dari buku putih white paper kalau dalam bahasa Inggrisnya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi yang mempengaruhi dari white paper putih Desember kemarin yaitu satu bab bahwa model token dan penambangan itu mengkomunikasikan model pasokan file. Jadi mekanisme penambangan baru dan hadiah penambangan dalam batas pasokan seperti itu. Silakan gunakan buku putih atau white paper Desember yang tertaut di layar beranda sebagai referensi untuk pengumuman berikut. Nah, jadi sebagaimana dinyatakan dalam white paper Desember, pasokan untuk hadiah penambangan adalah 60 miliar file yang mencakup hadiah yang telah ditambang oleh perintis di fase pra-mainnet seperti itu, teman-teman. Dan hadiah untuk penambangan di masa depan melalui mekanisme penambangan baru jadi mekanisme penambangan baru itu dimaksudkan untuk memberi insentif lebih banyak jenis dan jumlah kontribusi dari perintis ke jaringan yang diperlukan untuk fase mainnetnya seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian penerbitan hadiah jaringan ke depan dan batas pasokan periode waktu tertentu akan didasarkan pada formula penurunan Nah, ini rumus penertiban hadiah seperti itu, teman-teman. Jadi tim inti telah mengerjakan formula penerbitan hadiah melalui pemodelan dan simulasi ekonomi. Nah, versi pertamanya yaitu dari formula khusus akan dirilis pada 1 Maret 2022 ini. Nah, pada tanggal yang sama, Fine Rock juga akan mengadopsi langkah pertama dari mekanisme penambangan baru. Karena formula penerbitan hadiah jaringan adalah fungsi yang menurun. Nah, tingkat penambangan dasarnya itu menurun teman-teman. Di seluruh sistem diperkirakan akan menurun berdasarkan perhitungan yang ditentukan dalam white paper Desember tersebut. Nah, jadi tambang dan ingatkan tim untuk menambang pada tingkat lebih tinggi selagi bisa sebelum hari ini tanggal 1 Maret kalau besok mungkin sudah berubah seperti itu, teman-teman. Nah, dan adopsi jaringan dari mekanisme penambangan baru akan independen dan paralel dengan migrasi massal ke blockchain mainnet seperti itu. Nah, kemudian juga mekanisme penambangan baru terdiri dari dua aspek utama. Yang pertama, batas pasokan periode waktu tertentu, dan dua, imbalan penambangan baru dalam mekanisme penambangan baru tersebut. Sementara migrasi KYC dan mainnet sedang berlangsung, jaringan akan secara bersamaan mengikuti garis waktu di bawah yang telah diluncurkan di dalam dashboard Fine Rock sendiri. Dan ini ini untuk menerapkan setiap aspek mekanisme penambangan baru. Jadi
1 Maret 2022, yaitu formula penerbitan hadiah yang menentukan batas pasokan dari periode waktu tertentu akan berlaku. Tingkat penambangan dasar di seluruh sistem akan dikurangi berdasarkan batas pasokan yang sudah ditentukan oleh Kortim. Nah, mekanisme penambangan tetap sama hingga 14 Maret. Dan pada tanggal 14 Maret, yaitu hari VDAI 2022 yang ketiga, mekanisme penambangan baru termasuk jenis hadiah baru yang ditentukan oleh formula masing-masing di white paper Desember yang akan berlaku. Jadi perintis atau pioner akan dapat meningkatkan tingkat penambangan individu mereka dengan membuat beragam jenis kontribusi jaringan. Mekanisme penambangan baru akan mengantarkan era baru jaringan. Jadi, tambang dengan harga lebih tinggi selagi bisa, dan buat teman-teman selamat menambang ke depannya. Oke teman-teman, ini adalah informasi di 1 Maret 2022 tentang Fineartworks yang akan listing ya di bulan-bulan berikutnya. Nah, ini teman-teman sebagai referensi bagi kita. Ini akan menjadikan kita lebih paham dalam mekanisme penambangan ya. Kemudian dalam sistem penguatan ya, atau memberikan peluang bagi para pioner yang lain agar memahami dari konsep penambangan file tersebut, teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini informasi yang bagus buat kita semuanya, dan ini informasi di 1 Maret 2022. Mudah-mudahan ya kita semua sehat dan salam sukses buat semuanya. Semoga jadi sultan di bulan-bulan berikutnya ketika memang koin Fineartworks ini akan listing dan menjadi alat barter yang merupakan impian dari para pioner semuanya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini membantu dan memberikan penjelasan yang baik buat kita semuanya oleh pioner-pioner yang hari ini masih ya menanya-nanyakan dan kebingungan bahwa penambangan file ini akan berkurang, halving, atau ya mungkin sulit untuk mendapatkan nilai-nilai yang banyak untuk penambangan berikutnya. Tetapi dasarnya kita siapkanlah semua kebutuhan-kebutuhan KYC, yaitu ID yang berlaku ya, paspor yang berlaku, atau surat izin mengemudi yang berlaku. Ini sehingga proses KYC di bulan berikutnya ini akan terasa lebih gampang dan ya disetujui oleh pihak Kortim untuk menjadi syarat ya bagaimana mereka mengumpulkan identitas penambang resmi, penambang yang murni, sehingga memang koin-koin yang dihasilkan oleh para pioner ya, oleh para penambang ini koin yang sah yang akan ditukarkan atau yang akan menjadi alat tukar yang baik di marketplace maupun di tempat-tempat yang dihunjuk oleh Kortim dan Hackathon. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.